Selamat pagi anak-anak ya. Pada pagi hari ini kita akan memasuki semester awal seperti itu, sehingga nanti dalam proses pembelajaran pada hari ini Bapak akan sita waktunya beberapa menit atau barangkali pertemuan pertama pada hari ini Bapak akan pakai untuk masa perkenalan. Jadi anak-anak, uh, Bapak ingatkan kembali bahwa pada hari ini adalah jadwal belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, untuk itu Bapak akan memanfaatkan waktu pada pertemuan kali ini dengan perkenalan, baik perkenalan diri Bapak sebagai guru mapel di SMP Negeri 8 Denpasar ya, khusus untuk kelas 9, dan barangkali perkenalan materi selama semester ini. Nah, sebelum perkenalan kita awali ya, Bapak ingatkan kembali bahwa pada saat ini kita masih dirundung pandemi seperti itu COVID-19. Bapak harapkan kalian selalu menjaga kesehatan dengan prokes yang ketat, yaitu protokol kesehatan 3M ya anak-anak, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Nah anak-anak, sebelum kita awali perkenalan pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucap syukur ya atas anugerah yang diberikan kepada kita, karena mekanisme pembelajaran hari ini bisa berlangsung dengan baik. Mari bersama-sama dengan mengucap penganjali umat, Om Swastiastu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat anak-anak. Nah anak-anak ya, untuk mengawali pertemuan pada pagi hari ini, barangkali di slide sudah tertuang ya perkenalan Bapak pada saat ini, yaitu nama ya. Nama Bapak sudah ada, I Madi Arnao ya, sudah ada di slide, kalian bisa baca di sana. Dan sementara alamat ya, Bapak berdomisili di Jalan Merak, Ayani, Denpasar Utara ya. Dan pada saat ini status Bapak di SMP Negeri 8 Denpasar adalah sebagai guru mapel, yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, khusus untuk di kelas 9, berarti di kelas kalian. Nah anak-anak, barangkali perkenalan singkat seperti itu, nanti mudah-mudahan ya pandemi bisa cepat berlalu, kita bisa bertatap muka secara offline seperti itu, sehingga kita memudahkan untuk melakukan interaksi antara Bapak sebagai guru mapel kalian dengan anak-anak sebagai peserta didik. Nah harapan Bapak ya, walaupun kita pada saat ini masih belajar secara online begitu, tetapi mari bersama-sama dengan tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran, walaupun pembelajaran dilakukan secara virtual. Nah anak-anak, perlu Bapak tekankan kembali bahwa ada beberapa hal yang mungkin kita sepakati bersama, bahwa bagaimana mekanisme pembelajaran kita ya sesungguhnya telah kita lakukan selama ini untuk di sekolah kita, yaitu dengan menggunakan online media ini, yaitu media video seperti itu, dengan harapan bahwa apa yang nanti diberikan oleh guru-guru termasuk Bapak bisa disimak dengan baik. Barangkali apa yang diinginkan atau disepakati bersama, barangkali materi perlu dicatat seperti itu, silahkan menyiapkan catatan untuk disimpan, barangkali seperti itu. Dan ada tugas-tugas yang diberikan oleh guru, harapan Bapak agar segera diselesaikan seperti itu, sehingga bagaimanapun juga ya itu merupakan tanggung jawab kalian sebagai peserta didik. Saya sebagai guru mapel akan selalu membina, mendidik, memberikan pengetahuan khusus berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan kewarganegaraan.
Nah, anak-anak, barangkali itu seperti pengawalan, yaitu persepsi Bapak terhadap perkenalan pada hari ini. Tentu seperti apa yang Bapak katakan di awal, di samping kita melakukan perkenalan secara kurikulum PED, yaitu Bapak sendiri, dan pada saat ini juga Bapak melakukan atau memperkenalkan materi, ya, berkaitan dengan apa yang kita akan pelajari selanjutnya. Anak-anak, ya, kita akan belajar, ya, materi kita di semester ini, yaitu di semester awal, yaitu dimana kita akan pahami atau kita akan belajar tentang bagaimana dinamika Pancasila, ya, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu. Jadi kita akan pahami, anak-anak, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ya, berkaitan dengan perkenalan materi PPKN di kelas 9 pada bab 1 ini, kita akan banyak membahas bagaimana dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi dinamika tersebut kita akan pelajari berangkat dari, anak-anak, kita lanjut ke slide berikutnya, ya, yaitu pertama yang kita akan bahas adalah bagaimana perumusan Pancasila, ya, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tentu pada perumusan tersebut kita akan frontir atau kita akan pahami lebih dalam berkaitan dengan bagaimana dinamika perumusan Pancasila, ya, yang berawal dari masa kebangkitan, masa perjuangan, masa kemerdekaan, dan masa setelah kemerdekaan. Itu kita akan pahami, ya, atau kita akan pelajari bersama bagaimana mekanisme sejarah perumusan Pancasila pada negara kita yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, anak-anak, tentu kita akan pelajari bagaimana dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, anak-anak, berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila ini, tentu kita akan pahami atau kita akan buka wawasan kita terhadap isi atau daripada Pancasila, yaitu sila 1 sampai sila kelima itu bagaimana proyeksi atau aktualisasi sesungguhnya dalam kehidupan atau dalam perkembangan zaman dari zaman kemerdekaan hingga zaman reformasi seperti ini. Nah, demikian juga nomor C, anak-anak, perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dalam berbagai kehidupan. Tentu nilai-nilai Pancasila yang kita akan bahas adalah dari sila pertama hingga sila kelima tersebut yang berhubungan atau berkaitan dengan berbagai kehidupan bangsa, baik kehidupan ekonomi, baik kehidupan sosial, budaya, ya, pertahanan dan keamanan dan politik. Semua kita akan pahami bagaimana wujud nilai-nilai tersebut dalam berbagai kehidupan tersebut. Selanjutnya nomor D, anak-anak. Nah, tentu kita akan bahas juga pada bab ini bagaimana ancaman Pancasila dan upaya mempertahankannya. Tentu, anak-anak, walaupun kita pada saat ini sudah dapat dikatakan merdeka, tentu tidak sedikit terhadap ancaman terhadap Pancasila yang kita miliki dari berbagai perspektif atau dari berbagai pandangan. Jadi secara umum ada ancaman sosiologis dan ancaman ideologi, begitu. Jadi kalau kita berbicara ancaman sosiologis, tentu kita akan banyak membahas bagaimana ancaman itu berasal dari dalam negeri sendiri, berkaitan dengan bagaimana kehidupan bangsa Indonesia yang berawal dari beraneka ragam perbedaan yang ada di negara kita. Itu sesungguhnya juga menjadi ancaman terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang kedua, ancaman ideologi, anak-anak. Nah, tentu kita akan pahami dan kita pernah
mengalami anak-anak bagaimana ancaman Pancasila terhadap ideologi lain yang terbukti telah terjadi di negara kita, yaitu ideologi komunisme ya. Di samping itu juga kalau pada saat ini tentu tidak itu saja yang menjadi ancaman ideologi, tentu ancaman-ancaman ideologi luar yang memungkinkan akan datang terhadap Pancasila itu sendiri. Nah, untuk itu kita akan bahas juga berbagai ancaman dan bagaimana mempertahankan Pancasila dalam kehidupan kebangsaan ini. Yang terakhir yang kita bahas pada bab ini, bagaimana menampilkan sikap positif kita ya sebagai warga negara Indonesia terhadap Pancasila dalam kehidupan kebangsaan. Jadi kita akan dituntut, kita akan dibina dan digiring oleh pengetahuan ini anak-anak untuk mampu melakukan aktualisasi diri atau sikap virtual, sikap visual kita, sikap konkret kita terhadap nilai-nilai Pancasila itu dari sila pertama ke 5 dalam kehidupan kebangsaan. Kehidupan kebangsaan yang dimaksud adalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, anak-anak, seperti itu barangkali perkenalan materi kita pada pagi hari ini. Harapan Bapak ya agar bisa dipahami sehingga pada pertemuan berikutnya kita bisa langsung kepada pembahasan, yaitu bagaimana perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa di negara kita. Baik anak-anak ya, perkenalan pada pagi hari ini berkaitan dengan mapel pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan saya kira sudah ya. Tentu dalam perkenalan ini Bapak juga ingin tahu siapa sesungguhnya kalian. Nanti kalian silahkan absen di kelas ya. Tentu di samping itu juga Bapak menginginkan puis dari pengurus kelas saja dulu, dari ketua kelas ya, agar bisa melakukan puis di WA kelas kita dan pengurus-pengurus lainnya. Baik anak-anak ya, barangkali seperti itu perkenalan materi atau perkenalan kurikulum PIT Bapak pada pagi hari ini. Semoga sehat ya, dan selanjutnya kita akan berinteraksi melalui WA atau voice note. Bapak akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.